Selamat datang di channel Paijo Flasher. Gimana kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja di sana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ganti baterai pada Oppo ya. Oppo A31 di sini baterainya sudah agak gembung ya. Secara fisik ini sudah kembung. Nah, kelihatan nih kalau dari samping. Bahkan LCD-nya agak terangkat sedikit ya di situ. Langsung kita keluarkan kartu, nggak ada ya kartu ya. Nah, sini kelihatan dari samping ya LCD-nya. Kalau sebelah sini oke ya. Kita cari sela dulu untuk membuka casing ini ya. Karena gimana ya, ini harus hati-hati ya teman-teman untuk pas pengambilan sisi untuk membuka ini. Kalau belum terlatih mungkin susah ya, jadi hati-hati. Tapi kalau yang udah berpengalaman ya mungkin mudah ya. Nah, fisiknya seperti ini ya, sudah kembung ya, tapi nggak keterlaluan. Tetap aja kembung ya. Dalam kasus baterai itu ada yang sampai kembungnya itu gede banget ya. Ada juga yang tipis-tipis kayak gini ya, tipis-tipis ya. Langsung kita buka dulu baut-bautnya ya. Kalau untuk pergantiannya mudah ya. Cuman yang susah itu biasanya sih dari kita buka casingnya ya. Kalau posisi baterai kembung, nah itu susah ya. Karena itu berisiko LCD bisa rusak karena mungkin kalau nggak sengaja kita kesenggol atau terlalu kuat dikit bisa keangkat sehingga bisa sobek di fleksibelnya dan mungkin saja bisa rusak LCD-nya ya. Kalau yang kedua saat pelepasan baterai ya, baterai yang ori itu kan biasanya lem bawaan itu sangat kuat ya, kuat banget ya mas ya. Ya itu sering hati-hati ya. Kalau belum pernah buka atau belum pernah lihat, jangan langsung dibuka pakai congkelan ya. Nah, ini saya tarik ya. Tapi ini nariknya juga pakai perasaannya. Maksudnya ya kira-kira ya. Nah, jadi harus dilihat dulu. Ini kan posisinya tadi lah keangkat ya CD-nya ya. Nah, saya perlu congkel sedikit ya karena kalau saya paksa pasti rusak ya. Takutnya bisa rusak karena ini kan tipis ya. Frame-nya tuh tipis banget. Takutnya melengkung malah rusak ya. Lebih baik cari aman. Kita pakai bantuan ini ya. Kita intip-intip juga ya. Yang penting cari aman saja. Ini memang kuat ya. Karena posisi apa namanya LCD sudah keangkat dikit tadi ya, aku nggak berani ini ya teman-teman. Saya nggak berani langsung paksain kita tarik ya. Lebih baik seperti ini, cari aman baik. Cari aman saja ya. Kita congkel perlahan-lahan. Kalau sudah dapat selanya nanti kita langsung kita tarik, mudah ya ini. Nah, coba kita tarik ya. Kita tarik. Nah, mudah ya. Itu ya lemnya tuh yang hitam itu ya, isolasinya tuh. Kita lihat dulu untuk posisi LCD-nya ya. Dan sepertinya masih oke ya, rapat lagi ya. Tadi kan sempat keangkat sedikit ya tuh ya. Jadi kita perlu lakukan pengecekan ya. Kalau memang masih renggang ya kita bantu lem ya. Tapi berhubung ini aman ya, ya udah nggak saya langsung kita gaskan saja nanti ya. Langsung kita apa namanya ganti LCD lagi. Oh, ganti LCD. Aduh, maaf agak melenceng ini.
ganti baterai ya. Maaf ya, belum ngopi nih teman-temannya. Aduh, nah baterainya seperti itu ya, agak bergelombung ya. Nah ini kita nggak pakai ini ya, apa namanya, nggak pakai yang double IC ya. Biasanya kan kita pakai baterai merek double IC ya. Ini pakai ori 99 ya, KW ya. Nah, jangan lupa ya untuk menyamakan kode baterai tadi ya. Eh, kan ada ya BLP 817, BLP 927. Nah, itu harus pas, harus sama ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, harus pas ya kodenya. Maksudnya seri baterainya ya. Jika sudah langsung coba tes ya. Hidupkan dulu. Oh nggak pas ini ya, on off-nya ini harus ditekan dulu karena nggak ada baut ya. Nah baru mau. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk apa namanya, setelah kita ganti ini wajib dites ya, wajib dites sebelum dikasih ke konsumen. Kita cas dulu, pastikan itu nambah ya, walaupun itu 1% nambahnya, yang penting nambah duluan ya. Tapi kalau bisa ya lebih ya, dikira-kira eh, waktu ngetes tuh intinya nambah dulu ya, nambah, jadi gak ada masalah di pengecasannya ya. Yang kedua, kita lakukan uji coba untuk pakai sendiri ya, buat online, buat nonton atau buat apa ya. Jadi memastikan HP itu nggak langsung drop atau baterainya cepat habis ya. Ini adalah Oppo A31 ya teman-teman. Untuk versi Androidnya ini versi 9 ya, masih tergolong agak jadul ya. Karena sekarang kan udah tinggi ya, udah puluhan ya. Udah 14. Jadi saya ingatkan sekali lagi ya, untuk ganti baterai ini juga harus perlu dilakukan tes ulang ya. Jangan langsung kita ganti, pasang, kemudian langsung kita kasih ke orangnya ya, ke usernya ya. Ya minimal kita tes-tes dulu ya. Tes nonton apa tes ngecas ya, pastikan tuh nambah walaupun itu cuma 1% ya. Selanjutnya habis ini kita langsung melakukan tes ya. Kita coba cas dulu, kita colok ya berapa persen ya. Nah pada awal kita pengecasan ya, ini 63% ya. Lalu ini saya percepat ya teman-teman, biar nggak memakan waktu ya, biar kelamaan ya. Nah ini sudah 64% ya, walaupun cuma 1%, jadilah ya, sudah nambah, berarti di pengecasannya normal ya. Langsung kita rakit saja ya, mudah ya teman-teman. Yang penting kalian itu hati-hati saja, dan juga ini ya, bautnya jangan sampai hilang ya. Karena sering ya baut hilang itu ya, kita mah bongkar 10 dipasang 8 ya, atau bisa lebih ya. Kalau perlu disediakan wadah ya teman-teman, wadah khusus untuk satu HP ya. Tapi kalau saya ini pakai tutupnya ya, memanfaatkan apa yang ada ya. Tapi kalau saya belajar dulu, saya ini ya sedia kotak ya, kotak untuk satu HP ini ya. Jadi nggak berceceran kemana-mana. Misalkan kita nyari ya ada yang kurang, nah pasti ya di kotak tersebut ya. Ya harus dibiasakan dulu ya teman-teman.
dibiasakan kita servisnya teratur ya, jadi baut nggak hilang. Nah, setelah pemasangan ini ya, ini nanti paling kita coba lakukan untuk nonton ya. Nonton ya minimal 3 menit atau 5 menitan ya. Di situ kan kelihatannya nanti setelah kita nonton itu kelihatan dia tuh kurangnya berapa persen ya. Kalau tiba-tiba kurangnya banyak ya, nah itu berarti memang nggak normal ya, atau bisa terjadi baterainya nggak bagus ya. Jangan lupa slot SIM-nya pasang ya. Saya pakai WiFi dulu ya. Ketikan sandinya dulu ya. Langsung kita buka YouTube ya. Ini sama ya teman-teman. Jadi videonya ini dipotong ya, biar nggak kelamaan ya. Sebelumnya minta maaf ya, ini agak serak-serak ini, tenggorokan agak bersahabat ya. Oh nggak bisa ya ini. Coba kita buka pengaturan tanggalnya, kita ubah otomatis ya. Karena posisi internet sudah terhubung ya, WiFi terhubung maksudnya, tapi nggak bisa buka ini ya, apa namanya, di buka YouTube itu nggak, loadingnya kayak nggak ada internet itu ya. Nah itu jangan panik ya, langsung ke pengaturan, pilih tanggal. Nah tanggalnya itu dibikin otomatis ya. Nah ini bisa ya, karena kalau untuk apa kasus ini ya, pernah juga dulu kejadian ya, setelah dulu kalau nggak salah diganti LCD ya. Setelah di rumah kenapa kok nggak bisa pakai internet ya? Padahal kartunya tuh ada, kuota masih ada ya. Nah ternyata itu setelah dicek, tanggalnya itu nggak otomatis ya, atau tanggalnya tuh nggak sama kayak tanggal sekarang ya. Harus dirubah ya, harus disamakan ya teman-teman. Lebih praktisnya kita langsung setel otomatis ya. Tanggal dan waktu akan berubah untuk sekarang ya. Oke, lanjut ke proses nonton ya. Ini udah mulai proses nonton, cuman untuk videonya tetap saya potong ya teman-teman, karena panjang ya kalau nggak dipotong. Ini kan cuma sekedar ngetes ya, dia tuh berkurangnya berapa persen gitu ya. Yang jelas kalau kurangnya banyak itu ya nggak normal ya. Kita bikin simple aja kayak gitu ya. Tapi kalau cuma 1, 2, atau 3% itu ya berarti masih wajar ya. Intinya kalian kira-kira sendiri ya teman-teman. Oke, kita masih lanjut nonton ya. Oh iya, untuk pas nonton ini ya, pas ketika kita nonton, kita posisi terhubung dengan internet ya, itu coba pastikan dulu ya, posisinya tuh panas nggak ya. Biasanya sih agak-agak hangat ya, tapi kita kira-kira juga ya, kalau memang terlalu panas berlebihan, nggak normal ya, berarti itu bermasalah di mesin ya. Oke, cukup sekian dulu ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa, salam baik.